Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho hari dalam program Buletin Banyumas. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Banyumas. Pemirsa, setelah dilantik menjadi Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono melakukan boyongan untuk menempati rumah dinas yang ada di Komplek Pendopo Sipanji Purwokerto. Bupati juga memimpin apel perdananya pada tanggal 3 Maret 2025. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Buletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, dilantik menjadi Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono baru melakukan boyongan ke rumah dinas Bupati. Boyongan dilakukan secara sederhana dengan adat Jawa dan hanya diikuti keluarga terdekat. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dan keluarganya mulai menempati rumah dinas Rumdin di Jalan Kabupaten Nomor 1, Komplek Pendopo Sipanji Purwokerto pada Kamis 13 Maret 2025 sore. Boyongan dilakukan dengan upacara adat Jawa berangkat dari kediaman pribadi, yaitu di Jalan Es Parman Purwokerto dengan menggunakan mobil. Sampai halaman pendopo baru jalan kaki menuju rumah dinas. Pada boyongan ini, Bupati Sadewo dan keluarga membawa ubur rampe adat Jawa, antara lain lampu sentir yang dibawa sendiri oleh Bupati Sadewo, tempat berisi beras yang dibawa oleh Nyi Nuraini Sadewo. Sementara putra dan keluarga lain membawa tikar, bantal guling, kendi berisi air bunga, dan jajan pasar. Setelah masuk rumah dinas dan melewati pendopo, Bupati dan istri langsung menuju kamar utama dengan ritual memasang bantal dan guling pada ranjang, serta menggelar tikar di lantai. Kemudian Nyi Nuraini menuju dapur dan meletakkan beras ke tempat beras atau pedaringan Jawa. Acara selanjutnya, Bupati Sadewo dan istri menuju halaman pendopo untuk menyapu dan membanting kendi. Menyapu ini mempunyai makna membersihkan rintangan yang mungkin ada dalam menjalankan tugas sebagai bupati. Memecahkan kendi di dalamnya ada air dilambangkan sebagai sumber kehidupan yang akan menjadi sumber kemakmuran untuk masyarakat Banyumas. Sementara filosofi dari ubur rampe secara keseluruhan bermakna sebagai persiapan atau bekal untuk hidup di tempat yang baru sebagai Bupati Banyumas. Dengan bekal yang dibawa menggambarkan kebutuhan penghuni rumah akan terpenuhi dari sisi pangan, sandang, dan papan. Mengingat Sadewo adalah bupati, tentu diharapkan dapat memakmurkan masyarakat Banyumas. Ini kan ada Banyumas pindah, kita kan harus nguri-nguri budaya Banyumas. Jadi saya dari rumah ya, rumah pribadi tadi di Es Parman, bawa bantal, guling, terus sapu, terus stiker, jajan pasar. Terus sentir itu lambang menerangi, mudah-mudahan itu bisa menerangi, memberikan cahaya penerangan ke Kabupaten Banyumas. Tadi di sini setelah jalan, terus bojoku itu istri saya masang itu natani bantal guling, gelar kelasa, kemudian naruh di dapur, naruh beras, tadi bawa beras, terus di sini menaburkan bunga. Ini bukan sesajen loh ya, ini yang budaya saja. Kemudian memecahkan kendil yang diartikan bahwa ini membuang hal-hal yang ribet di Banyumas. Bukan mecah kendilnya, tapi yang beraura negatif itu dibuang yang ada di Kabupaten Banyumas. Itu aja. Menurut Sadewo, boyongan tersebut akan mempermudah berkoordinasi dengan jajaran staf dalam kerja kedinasan dan kemudian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Banyumas. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memimpin apel pagi perdana di halaman pendopo Sipanji Purwokerto pada Senin 3 Maret 2025. Apel ini menjadi momentum pertama sejak dirinya bersama Wakil Bupati Dwi Asilintarti resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2025-2030. Mengawali sambutannya, Bupati Sadewo selaku pribadi maupun selaku Bupati Banyumas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah.
Ia berharap bulan yang penuh berkah ini membawa ketenangan, keberkahan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian dalam menjalankan amanah untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. Bupati Sadewo mengajak agar ASN bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ia percaya dengan niat baik dan kerja keras dari semua pihak, Kabupaten Banyumas bisa semakin maju serta masyarakatnya bisa semakin sejahtera. Untuk itu, Bupati meminta dukungan dari seluruh kepala perangkat daerah serta seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan berbagai program yang telah dirancang untuk 5 tahun ke depan. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka partisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program PKK yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga, tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas dilantik dan dikukuhkan pada hari Jumat 7 Maret 2025 di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Pengurus masa bakti 2025-2030 ini berjumlah 42 orang. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melantik 42 pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Pengurus PKK periode 2025-2030 diketuai oleh Nuraini Triharyanti Sadewo dengan Ketua Bidang 1 Wahyu Pancandingsih Agus Nurhadi, Ketua Bidang 2 Yulnetri Junaidi, Ketua Bidang 3 Evi Rosmiati Nungki HR, Ketua Bidang 4 Linawati Budi Setiawan, dan Sekretaris Nuning Widyastuti Widarso. Ketua Tim Penggerak PKK Banyumas Nuraini Triharyanti Sadewo menuturkan PKK merupakan organisasi yang mempunyai jaringan sampai di level terbawah, yaitu Dasa Wisama. Sehingga melalui PKK harapannya program-program pemerintah dapat terinformasikan dan berjalan dengan baik. Ia menambahkan bahwa Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, stunting, dan lainnya. Melalui program Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki sejumlah program unggulan, yaitu Trilas, diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Ketua PKK ini berharap pelantikan selain menjadi momen silaturahmi juga dapat dijadikan sebagai momen untuk menyamakan persepsi sebagai tim penggerak PKK. Sementara Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus TP PKK Kabupaten Banyumas yang baru. Ia juga meminta kepada para pengurus untuk turut mendukung dan mensukseskan program yang digagas olehnya dan Bu Lintarti untuk 5 tahun ke depan. Terutama isu-isu strategis yang saat ini penanganannya menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Banyumas. Ia berharap kepada para pengurus yang baru dilantik untuk tidak ragu menjalin kemitraan dengan organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, atau pihak lain baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Ia mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan momen pelantikan sebagai awal yang baru serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono didampingi Ketua DPRD Subagio dan Dim 0701 Banyumas Letkol AMR Ida Bagus Adi Purnama dan undangan lainnya melakukan panen padi di lahan gabungan kelompok tani Gapoktan Sumber Makmur Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono didampingi Ketua DPRD Subagio dan Dim 0701 Banyumas Letkol ARM Ida Bagus Adi Purnama dan undangan lain melakukan panen padi di lahan gabungan kelompok tani Gapoktan Sumber Makmur Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam kegiatan ini, Bupati Sadewo dan Ketua DPRD Subagio berkesempatan untuk memanen padi bersama 4 petani Desa Patikraja dengan menggunakan mesin combine harvester.
Mesin tersebut merupakan alat pemanen padi yang bersifat multifungsi serta dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi pertanian. Ini kan panen dengan menggunakan combine harvester ya. Saya tadi nyetir ya, tapi memang lebih efisien. Mudah-mudahan dengan alat ini nanti hasil panennya lebih meningkat dan betul sudah dibeli langsung oleh Bulog sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Gabah kering panen 6.500. Permintaan alat ini akan kami soundingkan ke Kementerian Pertanian, Pak Amran, mudah-mudahan disetujui. Cuma himbauan saya, tadi saya terus saja, Bulognya sudah baik ya, tapi petani-petaninya ya pada kan yang yakin orang nakal lah. Tapi ada, saya dapat kabar petani-petani yang nakal. Jadi pada saat panen tidak ada dari pihak Bulog, berasnya disiram banyu kan tambah apa. Terus ada lagi yang dikasih damen itu rumput-rumput biar tambah berat. Nah, kalau kita mau kepengin konsisten ya, kepengin payu terus, kepengin meningkat ya kita harus konsisten menjaga mutu dan kualitas. Itu aja. Usai dipanen, Perum Bulog melakukan penyerapan pembelian gabah secara langsung dari gabungan kelompok tani Gapoktan Sumber Makmur Desa Patikraja dengan disaksikan Forkompimda dan undangan lainnya. Penyerapan ini dilakukan mengacu pada harga pembelian pemerintah HPP terbaru yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Pada kesempatan ini, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengingatkan para petani agar tidak bertindak curang dengan adanya penyerapan gabah langsung oleh Perum Bulog. Bupati Sadewo menilai harga pembelian pemerintah HPP baru untuk gabah pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai sudah cukup baik. Pemimpin Perum Bulog Cabang Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bahwa Bulog mengikuti proses memanen, menyerap, dan menimbang gabah hingga membayar para petani untuk hasil jerih payah mereka selama 3 bulan budidaya. Jadi saat ini kita sedang bersinergi dengan TNI, Polri, dan Pemda Kabupaten Banyumas dihadiri oleh Pak Bupati, Dandim, dan Kapolres untuk menyerap gabah yang ada di daerah Patikraja. Secara umum, Bulog menyerap sesuai dengan perintah Kepala Bappenas sesuai aturan nomor 14 bahwa kita membeli dengan harga Rp6.400 gabah kering panen di pinggir sawah. Gabahnya sudah dikemasi di desa, gabahnya bersih, tidak ada damen ataupun kotoran-kotoran yang lain. Nanti secara proses petani bisa menyampaikan informasi jadwal panennya ke Babinsa atau PPL, nanti mengikuti jadwal tersebut untuk secara berjenjang Bulog akan hadir untuk menyerap gabah hasil dari petani tersebut. Setiap kegiatan penyerapan gabah, Perum Bulog bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, maupun Gapoktan yang dapat melaporkan kapan panen, sehingga tim Bulog akan turun. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penutupan TMMD Sengkuyung tahap 1 tahun anggaran 2025 di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Banyumas, ditandai dengan penyerahan hasil TMMD dari Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol ARM Ida Bagus Adi Purnama selaku dan Satgas TMMD Sengkuyung tahap pertama tahun 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadi. Upacara penutupan dipimpin oleh Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol ARM Ida Bagus Adi Purnama, selaku Inspektur Upacara dan dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda, Kepala OPD, lingkup pemerintah Kabupaten Banyumas, dan tamu undangan lainnya. Sementara peserta upacara terdiri dari TNI, Polri, ASN, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, pramuka, serta pelajar. Kegiatan TMMD dilaksanakan selama 30 hari sejak 19 Februari hingga 20 Maret 2025 dengan mengambil tema dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah.
Penutupan TMMD ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan naskah hasil TMMD dari Kodim 0701 Banyumas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. Dilanjutkan dengan penanggalan tanda peserta TMMD oleh Dandim 0701 Banyumas. Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol ARM Ida Bagus Adi Purnama mengatakan, TMMD tahap 1 tahun anggaran 2025 di Desa Kaliputih telah selesai 100%. Dengan sasaran fisik yaitu pembangunan jalan rabat beton sepanjang 650 meter, juga pembangunan jembatan dan pembangunan talut. Sekda Banyumas Agus Nurhadi mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD dan warga Kaliputih yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam program TNI Manunggal Membangun Desa dan telah berhasil membangun fisik maupun non-fisik. Sementara Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Darmono, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodim 0701 Banyumas bersama Satgasnya yang sudah berhasil membangun khususnya jalan. Menurutnya, jalan tersebut sangat bermanfaat untuk mempermudah akses pertanian. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas, masih bersama saya Ari Nugroho. Jika di segmen sebelumnya kita bisa saksikan rangkaian kegiatan Bupati di awal masa jabatannya, di segmen ini saya punya informasi mengenai kegiatan Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono selama bulan Ramadan, mulai dari membuka pasar Ramadan hingga taraweh keliling. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas lengkapnya. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan amaliyah Ramadan tahun 2025 sekaligus menjalin silaturahmi dengan warganya, Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan safari Ramadan dengan melaksanakan taraweh keliling. Taraweh keliling perdana dilaksanakan di Masjid Al-Iman di RT 4 RW 2 Kelurahan Kebokuro, Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti melaksanakan kegiatan taraweh keliling atau tarling perdana di Masjid Al-Iman di Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumpiuh. Pada kesempatan ini rombongan Bupati didampingi oleh Sekda Agus Nurhadi, para asisten Sekda, jajaran Kemenak, Kepala OPD, pimpinan BUMD, Basnas, dan lainnya. Rangkaian tarling malam itu dibuka dengan sholat isya, tarawih, dan witir berjamaah. Bupati Banyumas Sadewo mengatakan sholat tarawih keliling yang digelar malam tersebut menjadi pembuka rangkaian tarling yang akan digelar selama 6 titik di berbagai masjid di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, tarling ini menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dengan dirinya dan Kepala OPD setelah ia bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Sadewo mengatakan setelah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, ia hadir dengan membawa sejumlah program yang kemudian disebut dengan Trilas untuk menjadi Kabupaten Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera. Pada kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan berbagai bantuan untuk takmir masjid dan warga sekitar.
antara lain bantuan sembako dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas untuk 25 warga, 10 mushaf Al-Quran untuk masjid dari Kemenak, dan bantuan uang antara lain dari Bank Jateng, RSUD Banyumas, PDAM Tirta Satria, BPR BKK Purwokerto, dan Kemenak Kabupaten Banyumas. Imam Masjid Al-Iman Kelurahan Kebokura, Kiai Irfangi, mengaku senang mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan, dan Masjid Al-Iman dipilih menjadi kegiatan tarawih keliling oleh Bupati Banyumas bersama rombongan. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemerintah Kecamatan Sumpyuh menggelar kegiatan bazar kuliner dan takjil Ramadan. Kegiatan ini digelar selama bulan Ramadan dengan menyediakan aneka makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dan Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti meninjau bazar UMKM yang diselenggarakan pemerintah kecamatan dan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyumas atau Aspikmas Kecamatan Sumpyuh di jalan depan kantor Kecamatan Sumpyuh Minggu sore kemarin. Meski gerimis, bazar ini ramai didatangi pengunjung yang tengah berburu makanan pengiring buka puasa. Ketua Aspikmas Sumpyuh, Agung, mengatakan bazar diikuti oleh 80 pelaku UMKM dan pedagang keliling yang menempati 25 tenda yang telah disiapkan, dan juga ada yang menyiapkan tenda secara mandiri. Sejumlah produk telah disiapkan meliputi aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Alhamdulillah pada bulan yang baik ini, bulan suci Ramadan, Aspikmas Kecamatan Sumpyuh bekerja sama dengan pihak terkait termasuk pemerintah kecamatan, alhamdulillah dapat melaksanakan event atau kegiatan yang bertema atau bertajuk Bazar Kuliner dan Takjil Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi, tepatnya di jalan menuju kantor Kecamatan Sumpyuh. Kami di sini sudah memegang dan mengelola bazar tersebut rutin setiap tahun, dan pada tahun ini tahun yang kelima. Spesialnya di tahun ini kami diikuti ada sekitar 25 stand, ditambah juga penjual atau pedanding ya. Jadi total ada sekitar kurang lebih 80 pelaku usaha yang ikut tergabung di kami. Jualan atau masakan atau hidangan yang kami tampilkan antara lain ada makanan basah, sayuran, nasi, makanan ringan, makanan kemasan, minuman juga, ada kolak, es, dan masih banyak lagi. Bazar Ramadan ini berlangsung selama bulan Ramadan, dimulai setiap pukul 15.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Para pedagang ini sebagian berasal dari pedagang taman kota dan pelaku UMKM. Tujuan diadakannya bazar ini diantaranya agar momentum Ramadan ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan omset dan penghasilan usahanya. Sementara Bupati Sadewo mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan Aspikmas Sumpyuh dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pertumbuhan UMKM di Kecamatan Sumpyuh. Ia berharap agar para pedagang laris dan mendapatkan keberkahan dalam membantu masyarakat mendapatkan makanan dan minuman berbuka puasa yang variatif dan terjangkau, dan tentunya menambah penghasilan pedagang dan pelaku UMKM. Dari Banyumas, Adi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan jajaran Polresta mendirikan pos pengamanan yang berada di beberapa titik dengan pos terpadu yang berada di alun-alun Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono dan Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan peninjauan posko pengamanan di berbagai titik strategis di Kabupaten Banyumas.
Peninjauan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapan para petugas yang berjaga di masing-masing pos pengamanan. Peninjauan dilakukan dengan rute pos terpadu alun-alun Purwokerto, stasiun Purwokerto, pos pengamanan, pos PAM Aji Barang, pos PAM Wangon, pos PAM Buntu, dan terminal Bulupitu Purwokerto sebelum akhirnya kembali ke pendopo Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sadewo menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran, serta mengecek kelengkapan fasilitas di pos-pos pengamanan agar seluruh posko pengamanan berfungsi dengan optimal demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri. Selain melakukan pemantauan, Bupati Sadewo dan rombongan juga membagikan paket sembako kepada petugas yang berjaga di posko makanan dan minuman ringan. Bupati berharap bantuan ini dapat memberikan semangat kepada para petugas yang berjaga selama libur Lebaran. Bupati bersama Forkompimda juga mengapresiasi kerja keras seluruh personil yang bertugas di lapangan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia berharap semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya peninjauan ini diharapkan persiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Banyumas mengisi kegiatan ibadah puasa dengan kegiatan positif, yaitu tes kesehatan gratis dan bazar. Kegiatan ini berlangsung di pendopo Wakil Bupati. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menunjukkan antusiasmenya dalam kegiatan pengajian dan pemeriksaan kesehatan gratis serta bazar yang digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan di pendopo Wakil Bupati. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah para pengurus dan anggota GOW dan diselenggarakan secara rutin setiap hari Rabu selama bulan Ramadan yang dimulai dari tanggal 5 hingga 19 Maret 2025 di pendopo Wakil Bupati Banyumas. Ketua GOW Kabupaten Banyumas Hajah Laili Mansur menyebutkan berbagai rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh para peserta giat selama mengikuti giat Amalia Ramadan, seperti kajian keagamaan layaknya tadarus, infak, dan sodakoh bazar Ramadan yang menyediakan berbagai macam santapan hingga melakukan cek kesehatan gratis. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, para peserta dapat menambah ilmu dan meningkatkan keimanan dari pengajian sekaligus mendapatkan manfaat secara langsung dari kesehatan gratis dari pemerintah dalam kegiatan ini. Menurutnya, cek kesehatan selama berpuasa juga tidak kalah penting karena tubuh manusia perlu tetap dipantau dan dijaga agar ibadah yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyerahkan bantuan kepada Jamaluddin, penderes yang jatuh dari pohon kelapa di RT 6 RW 3 Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongok Banyumas pada Senin 17 Maret 2025. Penderes Jamaluddin mengalami kecelakaan saat bekerja sebagai penderes pada tanggal 25 Februari 2025 lalu. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono berkunjung ke rumah Jamaluddin yang beralamat di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kunjungan Bupati Sadewo bersama Kepala Disnakerkop UKM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Camat Cilongok, Kepala Desa Gunung Lurah, Direktur PT Integral Mulia Cipta IMC, dan pengurus koperasi Kopipo untuk melihat kondisi Jamaluddin. Setelah jatuh dari pohon kelapa, ia mendapat perawatan di rumah sakit yang dibiayai dan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto hingga sembuh. Dalam kesempatan ini, Bupati menyerahkan bantuan uang yang bersumber dari pribadi Bupati, juga dari Koperasi Integrasi Petani Organik Kopipo, di mana Jamaluddin menjadi anggotanya.
Selain itu juga penyerahan bantuan sembako untuk anggota koperasi lain yang mengalami sakit. Bupati berharap agar Jamaluddin segera sembuh seperti sedia kala dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Menurut Bupati, sebenarnya dulu waktu bersama-sama petani Gunung Lurah ini mendirikan koperasi yang utama adalah agar harga gula dapat stabil. Mengingat potensi Banyumas sangat luar biasa dalam produksi gula kelapa. Meski dapat santunan ini pasti tidak diinginkan sebagai anggota koperasi, pengurus memberikan sedikit santunan. Bupati Sadewo mengatakan bahwa untuk menghindari kecelakaan kerja, dalam waktu dekat secara bertahap pihaknya akan membagikan 25.000 bibit kelapa gajah entok. Bupati juga mewanti-wanti agar petani tidak tergiur untuk memproduksi lebih besar tetapi tidak sesuai standar, karena ini akan merugikan petani sendiri. Ada Pak Jamaluddin ya, itu petani Penderes, kebetulan anggota koperasi Kopipo, jatuh dari pohon, kemudian dapat santunan BPJS. Nah kebenaran BPJS-nya pas dibayari PMI, tapi tadi sudah dapat santunan dari BPJS, kemudian dari Kopipo, koperasinya juga memberikan tambahan uang kerofiman lah. Ada sedikit dari saya. Ya ini makanya ke depan saya ingin dan sudah saya lakukan ya. Saya minta kemarin kita dapat 14.000 CSR dari forum CSR Jerman. Ya, kita sudah bagikan di sini, belum di daerah sini. 14.000 bibit kelapa ganja. Ke depan harapan saya karena ini sentra pembuatan gula di sini. Gula semut ya untuk ekspor. Harapan saya kelapa-kelapa yang tinggi bisa dirubah menjadi kelapa yang kelapa ganja. Kalau di masyarakat saya kepengen memberantas stunting, nah di kelapa kita stuntingkan kelapanya tetapi menghasilkan nilai yang lebih banyak gitu. Pada kesempatan ini secara simbolis Bupati juga menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota koperasi yang baru. Suntoro, salah satu pembina koperasi integrasi petani organik, mengatakan bahwa koperasi ini setiap harinya dapat memproduksi gula semut organik sebanyak 15 ton. Anggota koperasi saat ini sebanyak 1.960 anggota yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Cilongok, Purwojati, Aji Barang, Gumelar, dan Sumpio. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Akhirnya saya Ari Nugroho pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.